Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya sudah siap pagi ini untuk mulai belajar? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, tetap semangat belajar. Kita lanjutkan pelajaran materi pada pertemuan ke-13 ini. Sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah agar kita mendapatkan keberkahan. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah hadis, pembagian-pembagian hadis, dan bagaimana penelitian hadis, dan seterusnya. Sekarang kita melanjutkan pada pertemuan ke-13 dengan bahan kajian, pendekatan pemahaman hadis Nabi. Ingat, capaian akhir yang diharapkan nanti, teman-teman mahasiswa ini mampu menerapkan metode pemahaman hadis dalam rangka meneguhkan sikap dan cara pandang yang moderat. Itu target capaian. Nah, kenapa materi ini begitu penting? Saya berikan gambaran begini. Pada prinsipnya, memahami hadis Nabi itu harus memperhatikan petunjuk Al-Quran dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, menariknya begini. Ajaran agama Islam ini itu harus sholihun likulli zaman wa makan. Harus relevan dalam setiap waktu dan setiap tempat. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dijelaskan diutus untuk semua umat manusia. Oleh karenanya, karena hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi, ma'udhifa ila Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan, disandarkan kepada baginda Nabi. Nah, baginda Nabi diutus untuk semua umat manusia. Sayangnya, baginda Nabi yang uswatun hasanah ini, sebagai contoh yang baik ini, beliau hidup di tengah masyarakat yang terbatas ruang dan waktu. Sudah 14 abad yang lalu. Dan hari ini, ajaran itu harus tetap relevan sampai saat ini. Masalahnya, masyarakat manusia itu banyak persamaan, tetapi banyak pula perbedaan. Dari sini, kira-kira bagaimana memahami hadis itu agar sesuai dengan konteks zaman saat ini, maka perlu pendekatan pemahaman hadis Nabi. Coba kita lihat pada video bahan ajar yang telah saya sampaikan. Setelah itu nanti kita akan kaji bersama. Baiklah, kita simak bahan ajar yang telah saya sampaikan. Bisa Anda lihat di media sosial yang telah saya sampaikan ke teman-teman semuanya tentang penjelasan ini. Baik, saya kira itu tadi video pembelajarannya. Langsung pada lihat pada PowerPoint yang telah saya siapkan. Baik, dalam memahami hadis Nabi itu ada beberapa pendekatan. Pertama kita lihat karakteristik dari matan hadis tersebut seperti apa. Kemudian cakupan petunjuk matan hadis. Yang ketiga, pemahaman hadis dengan mempertimbangkan peran dan fungsi Nabi. Yang keempat, pemahaman hadis dengan melihat pada latar belakang dan kondisi sosialnya. Kita perhatikan yang pertama, karakteristik matan hadis Nabi. Karakteristik matan hadis Nabi ini ada kalanya jawami'ul kalim. Artinya bahasanya singkat, padat, tapi cakupan maknanya sangat luas. Ada kalanya bahasanya tamsil. Ada kalanya memakai ungkapan simbolik. Ada kalanya menggunakan bentuk percakapan. Bahasanya percakapan. Ada kalanya dengan ungkapan yang bersifat analogi. Nah, setelah pendekatan matan hadis, kita dekati juga dengan cakupan petunjuk makna hadis ini bersifat apa? Bersifat temporalkah, lokal, ataukah universal? Dua materi ini yang akan kita kaji pada pertemuan hari ini. Untuk materi berikutnya, pemahaman hadis dengan mempertimbangkan fungsi dari baginda Nabi, dan juga pemahaman hadis dengan melihat latar belakang kondisi sosio-historis dan tujuannya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang yang akan kita kaji ini dulu. Baik, kita lihat pada hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan jawami'ul kalim. Saya ambil satu tema, perang adalah siasah.
Hari ini kita akan lihat bagaimana terjadinya suatu peperangan. Nah, perang adalah siasat. Al-harbu khad'atun. Ada yang membaca khada'ah atau boleh dibaca khud'ah. Perang itu adalah siasat atau strategi. Kalau kita lihat, Al-Quran menjelaskan wa'iddu lahum mastata'tum biquwah. Persiapkanlah generasi kalian dengan kuwah. Baginda Nabi ditanya, ma makna al-quwah? Al-quwah hiya ar-ramyu. Kuwah itu adalah memanah. Pertanyaannya, apakah ar-ramyu di sini maknanya lokal ataukah universal? Ataukah maknanya itu tekstual, itu secara leksikal memanah ya memanah begini. Tapi apakah begitu? Maka dipahami secara universal. Cara universal bagaimana? Al-quwah ay ar-ramyu. Memanah adalah senjata yang paling efektif pada waktu itu. Sekarang kita kontekstualisasikan ke masa sekarang. Masa sekarang yang paling efektif, senjata yang paling efektif apa? Senjata yang paling efektif adalah sains atau ilmu pengetahuan. Maka di sini al-harbu khid'ah, perang adalah bagaimana strategi, mengatur strategi, tergantung strategi pada saat itu seperti apa, ditarik ke strategi yang berlaku pada masa sekarang. Nah, ini berarti cakupan petunjuk makna hadis secara universal. Nah, itu cara memahami teks hadis. Nah, termasuk khomer juga sama. Kaitan dengan jawami'ul kalim, karakteristik matanya jawami'ul kalim, tapi cakupannya secara universal. Salah satu contoh lagi tamsil. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan summa syabbaka baina asabihi. Nah, itu baginda Nabi begitu. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan, saling menopang. Di sini, kalau kita memahami hari ini, akhir-akhir ini kita banyak dipertontonkan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat apa? Permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapkan kepada masalah intoleransi antar sesama. Fahami, agama, ilmu agama, keberagamaan seseorang itu adalah sesuatu yang berbeda. Agama Islam dialah al-inqiyad bima jaa bihi Rasul. Islam sebagai agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh baginda Nabi. Setelah itu dipahami oleh para ulama, muncullah ilmu-ilmu agama. Setelah dipahami oleh ulama menjadi ilmu-ilmu agama, sampai pada taraf ini satu ulama boleh jadi berbeda pendapat dengan ulama yang lainnya. Kemudian menjadi praktek beragama, maka keberagamaan seseorang. Dari sini prakteknya juga beda lagi. Ada yang kunut itu harus dilakukan, satunya tidak harus dilakukan. Maka akan muncul perbedaan. Bagaimana menyikapi ini? Menyikapinya harus dengan konsep wasatiyah. Atau bahasa sekarang bahasanya namanya moderat. Apanya yang moderat? Yang moderat adalah keberagamaannya. Berarti moderasi beragama. Praktek keagamaan kita moderat. Boleh jadi satunya pakai kunut, satunya tidak pakai kunut. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, dari sini kita bisa pahami. Maka bagaimana memahami konteks hadis ini yang menggunakan bahasa tamsil? Tujuannya bagaimana? Apakah lokal ataukah universal? Nah, itu nanti bisa dianalisa secara mendalam. Dengan begitu pemahaman kita terhadap hadis itu tidak tekstual. Itu tidak tekstual. Baik, selanjutnya kadang menggunakan ungkapan simbolik. Contoh, pada ayat ini. Pada waktu itu sahabat diskusi tentang masalah Dajjal. Kemudian baginda Nabi mendengar dan baginda Nabi menyatakan, "Innallaha la yakhfa 'alaikum, innallaha laisa bi'awar." Beliau memberikan isyarah dengan menunjuk jarinya kepada mata. Awar itu apa? Maaf, apa? Matanya tidak bisa melihat satu. Awar. Itu simbolik karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Termasuk wa innal masiha ad-dajjal. Dajjal itu menurut Muhammad Al-Ghazali itu bermakna simbolik. Berarti siapapun yang dia berbuat kesewenang-wenangan, tidak adil, diktator dan lain sebagainya, itu adalah manifestasi daripada Dajjal. Berarti hadis ini secara universal. Ada yang modelnya percakapan. Coba dilihat di sini. Sahabat bertanya, ayul Islam khair? Seperti apa
keberislaman yang baik itu bagaimana? Dijawab oleh baginda Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi sosialnya nampak di sini, tapi tujuannya bersifat universal, tapi teks hadisnya, karakteristiknya pakai model percakapan. Di bawahnya juga sama. Ayul amal afdal sama, atau ayul Islam afdal? Mana keberislaman yang paling utama? Dijawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ini sesuai sekali dengan konteks yang sekarang. Bagaimana muncul bullying dan lain sebagainya. Karena banyaknya orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Siapa yang orang Islam secara umum itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Itu yang keberislaman yang afdal. Nah, pemahaman yang semacam ini tidak berhenti pada tataran teks, tetapi bagaimana kita mengkontekstualisasikan hadis itu sehingga bisa diterapkan dalam era sekarang, sehingga Islam itu benar-benar solihun likulli zaman wa makan. Nah, ini bahasa percakapan, simbolik, terus kemudian bahasa percakapan, ya sama dengan di sini konteks masalah anak sekarang ramai juga. Kadang dengan anak yang A dia memberikan hadiah, dengan yang lain enggak. Tapi pesan baginda Nabi bagaimana? Pesan baginda Nabi, wa'dilu baina auladikum. Nah, ini dipahami, ini universalkah atau untuk seseorang saja? Kita lihat lagi. Al-Qur'an hadis juga menggunakan ungkapan analogi. Coba di sini. Hadis ini itu berkaitan dengan para sahabat bertanya, kalau orang-orang kaya, ia bisa mendapatkan pahala dari sedekah, dari banyak hal. Tetapi orang miskin bagaimana? Baginda Nabi, kita ambil poin yang bawah. Wa fi buti ahadikum sedekah. Dari kelamin kalian pun bahkan itu bisa menghasilkan sedekah. Sahabat tanya, bagaimana kalau kita mendatanginya, menggunakannya dalam keadaan syahwat? Jawab baginda Nabi pakai analogi. Kalau engkau menempatkannya dalam haram, dosa enggak? Dosa. Begitu juga kalau engkau menempatkan dalam halal, tetap mendapatkan pahala. Itu pakai analogi. Dan ini berlaku sampai kapanpun. Inilah universalitas ajaran Islam itu tadi. Baik, saya kira itu gambarannya. Sekarang saya ingin dari teman-teman ini, saya ingin mendapatkan pendapat dari Anda. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis-hadis itu? Terus kemudian secara tanggapan Anda secara universal, ataukah hadis itu dimaknai secara lokal dan seterusnya. Pada tabel ini teman-teman bisa melihat, nanti coba dianalisa. Sekarang saya ingin tanya dulu. Silahkan. Ayo Mbak, ini bagaimana tanggapan Anda tentang hadis yang berkaitan dengan saya ambil yang bahasanya menggunakan tamsil, persaudaraan atas dasar iman. Ini masuk kategori apa? Silahkan. Baik, pada hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don, hadis tersebut merupakan hadis yang bahasanya tamsil. Kemudian untuk cakupannya itu secara universal, karena sampai sekarang pun sangat relevan dengan konteks yang ada di zaman ini. Contoh kasus bagaimana kalau hadis ini untuk menjawab permasalahan yang terjadi sekarang ini. Baik, saat ini seperti kita ketahui banyak sekali terjadi perbedaan, bahkan saling mengkafirkan antara sesama muslim. Nah, hal itu terjadi karena fanatisme tiap golongan yang mengalami perbedaan tersebut. Nah, seharusnya kalau menyesuaikan dengan konteks hadis ini itu menjadi solusi bahwa tidak boleh adanya perpecahan atau fanatik yang terlalu buta. Jadi karena kita itu sesama muslim merupakan seperti bangunan yang saling menguatkan. Gitu. Baik, terima kasih ya, pendapat yang bagus. Begini teman-teman mahasiswa, secara kesimpulannya, jadi kalau kita memahami hadis itu kita harus melihat beberapa aspek ya. Tidak bisa kita memahami hadis itu hanya melihat pada teks hadisnya, terus kemudian kita pahami secara literal, makna hadis ini apa, itu saja tidak cukup. Jadi karakteristik hadis itu, matannya itu menggunakan bahasa tamsil atau bahasa analogi, ataukah menggunakan jawami'ul kalim dan lain sebagainya. Itu kesimpulannya dilihat dari aspek karakteristik matan dulu, kemudian dilihat dari tujuan daripada kandungan hadis itu, apakah itu bermakna temporal ya, ataukah lokal, ataukah bersifat
universal. Itu harus dipahami. Nah, dalam memahami lagi harus kita kontekstualisasikan ke dalam masa sekarang ini. Saya ambil contoh satu lagi. Hadis ini adalah hadis ilmi. Maksudnya bagaimana? Contoh. Ada salah satu hadis itu menjelaskan apabila minuman lalat jatuh di dalamnya, bagaimana langkah kita? Baginda Nabi mengajarkan celupkan lalap tersebut terus kemudian dibuang. Kenapa? Karena salah satu sayapnya, satunya mengandung racun, satunya mengandung penawar. Permasalahan sekarang seringkali memahami pada saat ada lalat masuk, lalatnya dicelupkan, dibuang, terus kemudian diminum. Akhirnya diare. Yang salah siapa? Bukan hadisnya. Yang salah kita dalam memahami hadis tersebut. Kenapa begitu? Hadis ini hadis ilmi. Tidak ada perintah syumasyrob. Minumlah, tidak ada. Dia hanya menjelaskan di sayap kanan atau kirinya, di salah satu sayapnya itu mengandung racun, satunya penawar. Jelaskan sampai itu. Tidak ada perintah untuk minum. Yang salah kita, akhirnya kita minum. Kenapa? Lihat, harus dipahami sosiohistorisnya. Di Jazirah Arab, tempatnya kering. Mohon maaf, kotoran jatuh langsung kering. Jadi kalau lalat itu nempel di situ, kakinya tidak ada masalah. Bagaimana kalau di daerah kita? Kotoran jatuh, belum kering. Kakinya nempel, kaki lalat, masuk ke minuman. Ya kan, lalatnya masuk ke minuman. Sayapnya tidak masalah, tapi kakinya. Loh, itu hebatnya baginda Nabi. Maka tidak ada perintah syumasyrob. Kalau kita minum ya kita permasalahan kita sendiri. Itu begitu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita memahami teks hadis. Itu harus dipahami satu. Dari aspek kandungan atau karakteristik matannya. Tujuannya apakah lokal, universal. Pahami sosiohistorisnya. Pahami fungsi baginda Nabi itu sebagai apa. Contoh. Man ahya ardo maitan fahuwalahu. Fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan bumi mati, maka bumi itu baginya. Lihat dulu hadis ini fungsinya baginda Nabi sebagai apa? Kalau fungsinya baginda Nabi sebagai pemimpin masyarakat atau presiden, berarti apa? Orang menghidupkan bumi mati, maka bumi itu boleh baginya sesuai dengan aturan administratif yang berlaku. Begitu. Tapi kalau fungsi baginda Nabi itu sebagai rasul, maka bagaimana menanggapinya? Ya sudah, itu sifatnya fatwa. Nah, jadi lihat fungsi baginda Nabi sebagai apa. Nah, itu akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Maka belajar lagi dan nanti buka pada materi rujukan yang telah saya sampaikan di RPS. Ingat ya, terus belajar, tingkatkan kemampuan kita dalam mengasah. Kemudian materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya itu terapkan dalam pemahaman sebuah teks hadis. Pahami teks hadis. Buka syarahnya supaya muncul pengayaan dan perbendaharaan berpikir kita semakin luas dalam memahami itu. Kemudian kontekstualisasikan pada masa sekarang ini. Hadis-hadis ada yang bersifat itu pesan-pesan di baliknya, ada bersifat hadis yang bersifat ilmi, ada hadis yang bersifat ubudiyah murni dan lain sebagainya. Maka ini perlu difahami secara mendalam. Nah, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Ingat, jangan lupa belajar. Baca, baca, dan baca. Karena surah yang pertama kali yang turun itu adalah Iqra. Iqra artinya bacalah. Baca, baca, dan baca. Teliti, analisa. Gunakan semua potensi yang kita miliki. Kemudian kita amalkan ajarannya. Kita cukupkan pada pertemuan hari ini dengan doa. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Terakhir, ingat beberapa tadi materi hadis-hadis tadi. Coba ya, nanti Anda analisa ya, apakah itu masuk lokal ataukah universal ya, itu dianalisa, dilihat. Kemudian pertemuan depan kita diskusikan kembali sebelum kita masuk kepada materi yang berikutnya, supaya kita tidak meninggalkan materi yang hari ini pada saat masuk materi yang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.